Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Malia dari kelas 11D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang liberalisme, yaitu paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu serta memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian liberalisme. Liberalisme adalah paham yang berusaha memperbesar kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Liberalisme berasal dari kata liber yang berarti bebas, dan paham ini juga memandang bahwa setiap manusia memiliki hak untuk berpikir, berpendapat, dan bertindak sesuai keinginannya selama tidak merugikan orang lain. Menurut paham liberalisme, juga manusia pada dasarnya mampu menggunakan akalnya untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri tanpa harus terlalu banyak campur tangan pihak lain. Terus yang kedua itu ada pembahasan sejarah perkembangan liberalisme. Liberalisme berkembang pertama kali di Inggris dan Belanda. Sejarah liberalisme dapat dilihat dari munculnya gagasan kebebasan di Inggris dan Belanda. Pada masa itu sering terjadi peperangan yang mengatasnamakan agama, sehingga karena itu munculnya tuntutan agar masyarakat diberikan kebebasan beragama dan saling menghormati perbedaan keyakinan. Liberalisme juga menolak anggapan bahwa raja memperoleh kekuasaan mutlak karena kehendak Tuhan. Sebaliknya, rakyat harus memiliki hak untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan. Terus yang ketiga itu ada pembahasan dasar pemikiran liberalisme. Yang pertama itu ada kebebasan individu, persamaan derajat manusia, penggunaan akal atau rasio. Kaum liberal berpendapat bahwa semua manusia lahir dengan derajat yang sama, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang tersebut berasal dari keluarga bangsawan atau memiliki kedudukan tertentu. Selain itu, liberalisme sangat mengutamakan penggunaan akal atau rasio dalam menyelesaikan masalah. Karena manusia memiliki akal, maka setiap orang berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Terus ada tokoh liberalisme. Yang pertama itu ada John Locke. John Locke itu berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah berupa hak hidup, hak kebebasan, hak memiliki harta benda. Dan yang kedua itu ada tokoh John Stuart Mill. Menurut John Stuart Mill, kebebasan berpikir dan berpendapat sangat penting karena dapat membantu masyarakat berkembang dan menjadi lebih maju. Terus ciri-ciri liberalisme. Yang pertama itu menjunjung kebebasan individu, menghargai hak asasi manusia, menjunjung persamaan hak, mendukung pemerintahan demokratis, mengutamakan akal rasio atau akal dalam liberalisme. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Negara sebaiknya tidak terlalu membatasi kehidupan masyarakat selama tidak melanggar hukum. Terus dampak liberalisme. Dampak liberalisme itu dampak positifnya mendorong demokrasi, menghargai hak asasi manusia, mendorong kebebasan berpikir, memacu kreativitas dan inovasi. Dampak negatifnya yaitu dapat menimbulkan sikap individualisme, persaingan yang terlalu bebas, dapat menyebabkan kesenjangan sosial, kepentingan pribadi terkadang lebih diutamakan daripada kepentingan bersama. Terus pengaruh liberalisme di Indonesia. Pengaruh liberalisme masuk ke Indonesia melalui bangsa Eropa. Beberapa nilai liberalisme yang masih dapat ditemukan hingga sekarang itu antara lain kebebasan berpendapat, kebebasan memilih pemimpin dalam pemilu, pengakuan terhadap hak asasi manusia. Namun Indonesia tidak sepenuhnya mengadut liberalisme karena tetap
berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai kesimpulan, jadi liberalisme itu adalah paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu, persamaan hak, dan penggunaan akal dalam kehidupan bermasyarakat. Paham ini berkembang di Eropa dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan demokrasi serta hak asasi manusia di berbagai negara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi liberalisme ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang salah satu paham yang berpengaruh dalam sejarah dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.